Modus dijanjikan pekerjaan seorang pria asal desa Ngabab, Kecamatan Pujon, tega memperkosa seorang janda, tak lain tetangganya sendiri. Pemerkosaan dilakukan tersangka di salah satu villa di kawasan Songgoriti, Kelurahan Songgokerto, Kota Batu. Pemerkosaan terhadap seorang janda dilakukan tersangka A alias Temon asal desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Sebelum pemerkosaan, pelaku awalnya berkenalan dengan korban lewat media sosial Facebook. Namun perkenalan tersangka tidak direspon oleh korban. Dengan bujuk rayu, tersangka via Facebook korban janjikan kerja di Kalimantan. Setelah kurang 1 hari kejadian perkosaan, perkenalan korban dengan pelaku berjalan mulus dan akhirnya korban bernama F memenuhi ajakan pelaku. Untuk meyakinkan ajakan pelaku, korban diajak ke sebuah villa di Songgoriti. Ketika masuk villa, pelaku memaksa korban untuk berhubungan intim dan korban sempat melawan hingga menyebabkan korban mengalami luka lebar di tangan. Kasat Reskrim Polres Batu membenarkan kejadian pemerkosaan yang dilakukan pelaku A di sebuah villa di kawasan Songgoriti. Akibat perbuatan tersebut, pelaku harus mendekam di balik jeruji tahanan Polres Batu dan akan dijerat pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerkosaan dengan ancaman 12 tahun kurungan penjara. Tanggal 15 Maret kemarin, kita mendapat laporan adanya dugaan pemerkosaan. Kemudian berdasarkan laporan itu kita melakukan penyelidikan. Kemudian kita dapat informasi bahwa peristiwa itu benar terjadi. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap pelakunya. Jadi mereka ini tetangga desa, tapi tidak kenal. Kenalan melalui media sosial, kemudian janjian ketemuan. Kemudian pada tanggal 15 itu ketemu. Korban ini dijanjikan akan dibantu untuk mencari pekerjaan. Ternyata dibawa ke salah satu villa. Di villa tersebut, pelaku ini melakukan aksinya, melakukan pemerkosaan terhadap korban ini. Kemudian setelah terjadi pemerkosaan ini, korban ini buat laporan ke Polres Batu. Yanto Yancung melaporkan. Salah satu rumah warga di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Klojen, Kota Malang mengalami retak dan kondisi bangunan miring terkena dampak ambrolnya plengsengan kali berantas sepanjang 15 meter. Mengantisipasi terjadi longsor, warga menutup plengsengan yang longsor dengan terpal, sedangkan pemilik rumah sementara mengosongkan bagian kamar yang retak dan miring ke bibir jurang. Plengsengan kali berantas dengan lebar 15 meter di ketinggian 7 meter yang berada di Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Gang 4 RT 12 RW 2 Kelurahan Ororodo, Klojen, Kota Malang pada Selasa malam ambrol. Ambrolnya plengsengan tersebut membuat kandang ayam milik salah satu warga ikut terbawa material longsoran ke dalam aliran Sungai Berantas. Selain material dan kandang ayam yang ambrol ke aliran Sungai Berantas, ambrolnya plengsengan tersebut juga berdampak pada rumah salah seorang warga yang posisinya berada di atas bibir plengsengan yang ambrol tersebut. Rumah yang diketahui milik Bismo ini mengalami retak pada tembok dinding kamar tidur dan juga ruang tamu. Menurut korban, bahwa pada Selasa malam terdengar bunyi sebanyak 3 kali. Saat dicek, ternyata plengsengan ambrol. Sebelumnya ada tanda-tanda akan ambrol dengan hilangnya batu pondasi yang terkikis banjir kali berantas. Korban juga melakukan perbaikan dengan menambah plengsengan tersebut. Meskipun dinding tembok rumahan retak dan kondisi bangunan miring akibat terdampak plengsengan ambrol, namun korban bersama keluarga tidak mengungsi dan tetap memilih tinggal di rumah tersebut karena tidak mempunyai tempat mengungsi. Sementara untuk mengantisipasi terjadi longsoran, korban yang dibantu petugas BPBD Kota Malang menutup lokasi ambrolnya plengsengan tersebut dengan terpal. Ini dilakukan agar tanah pada plengsengan yang ambrol tidak terkikis pada saat hujan turun. Ada suara gedebuk 3 kali. Terus kemungkinan keadaan malam, saya pikir cuma kandang ayam saja yang jatuh. Sehingga besok paginya baru ketahuan kalau material plengsengan sudah bertumpuk. Begitu, Pak. Pak, sebelumnya sudah ada tanda-tanda longsor, Pak? Ya, mungkin dari akar. Setiap kali ada retakan di plengsengan itu saya berusaha untuk nembeli dengan semen. Terus di dasar plengsengan itu memang ada tanda-tanda batu yang paling bawah itu pada hilang. Ya kan sering tiba-tiba air itu dari atas datang banjir. Ya itulah yang sering tergerus air itu, batu plengsengannya yang paling bawah. Ini Pak, akibat ini kondisi rumah jenengan seperti apa? Ya ini kan miring Pak ya.
Di kamar juga ada retakan tembok, ada retakan. Ya, untuk sementara masih tetap tinggal di sini atau Tidak ada tempat lain, Pak. Saya harus bertahan di sini. Pak, khawatir nggak Pak kalau ada hujan pas deras gitu? Ya namanya sangat khawatir, Pak. Sangat khawatir. Simon Alfredo melaporkan. Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batu terpaksa harus menghentikan operasi selama 1 tahun karena pandemi COVID-19 melanda sejumlah daerah di Indonesia. Selain menghentikan operasinya, usaha rumahan keripik apel di Kota Batu juga merumahkan semua karyawan dan membakar produk yang sudah tidak laku jual. Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu merupakan sentra usaha rumahan atau UMKM dalam pengolahan keripik apel. Selama pandemi COVID-19 awal Maret tahun 2020 lalu hingga sekarang terpaksa harus menghentikan operasinya. Berhentinya operasi akibat pandemi COVID-19, usaha rumahan produksi apel yang menyerap 30 tenaga kerja warga sekitar juga terpaksa harus merumahkan semua karyawannya. Pemilik pelaku usaha rumahan mengaku selama pandemi COVID-19 dari awal bulan Maret 2020 hingga saat ini tidak berproduksi. Karena selain tidak ada pembeli juga disebabkan karena tempat wisata banyak yang tutup dan pengunjung dibatasi sehingga minat daya beli wisatawan tidak ada. Dengan adanya pandemi ini kita setahun ini ya tidak produksi karena mulai bulan Maret tahun 2020 kita hentikan produksi karena stok kita masih banyak. Karena suplai yang ke beberapa tempat wisata, tempat-tempat oleh-oleh kita hentikan karena stok di sana masih banyak. Sehingga kita terpaksa menghentikan produksi. Sejak kapan ini? Mulai tahun kemarin, pas bulan 3 tahun 2020. Sampai sekarang nggak produksi sama sekali ya? Sama sekali tidak produksi. Dan kita ada 30 karyawan yang mana karyawannya adalah tetangga-tetangga sebelah untuk pemberdayaan masyarakat seharusnya. Sebetulnya ini kan pengolahan ini kan tujuan saya adalah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar. Sehingga mereka bisa bekerja dengan mengupas, masra atau pengemas untuk keripik ini. Sementara itu untuk menghabiskan stok produksi lebih dari 1 ton keripik apel yang tidak laku dijual atau kadaluarsa, pelaku usaha rumahan atau UMKM di Batu juga terpaksa harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Tidak hanya itu, bahkan produk keripik apel terpaksa dijadikan pakan ternak kambing. Salah satu warga mengaku dengan terpaksa sisa produksi yang tidak laku dijual ini harus dibakar dan dijadikan pakan ternak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi karena keripik apel tersebut sudah kadaluarsa akibat sepinya pembeli di tempat wisata. Akibat berhentinya operasional usaha mikro kecil menengah di Kota Batu yang disebabkan pandemi COVID-19, banyak UMKM merugi dan gulung tikar. Hal ini tidak hanya pada satu produsen keripik apel, namun sejumlah produsen usaha rumahan lainnya juga menghentikan aktivitasnya. Mungkin dengan adanya pandemi atau corona ini, sehingga barang-barang yang sudah jadi ini beginilah kondisinya. Jadi kalau untuk dijual atau beredar di masyarakat, kita juga menjaga bahaya juga kalau dimakan. Dan ini dengan sangat terpaksa dengan kondisi demikian, sehingga selain untuk dipakan ternak, ternyata ya dibakar untuk pemusnahan, untuk menghindari barang expired. Untuk pembeli yang jelas ya sepi, sehingga barang-barang yang sudah diproduksi macam ini terpaksa dibakar untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin nanti terpaksa kalau dimakan menjadikan keracunan dan lain-lain. Berapa banyak Pak yang dimusnahkan ini? Ya kalau saya nggak salah ngitung 1,5 ton ada. 1,5 ton. Keripik apa Pak ini Pak? Ini keripik apel. Keripik Jadi apel. produksi dari wilayah sekitar sini, yaitu dari salah satu perusahaan yang ada di daerah sini. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Hujan yang masih turun mengakibatkan terjadi longsoran kembali lahan pertanian di kawasan Kedung Rejo Pujon. Tidak hanya itu, retakan panjang tanah pertanian mengakibatkan lahan semakin menyempit karena petani tidak berani mengolah sampai batas titik longsoran.
Kerusakan lahan pertanian di sepanjang aliran Sungai Konto banyak terjadi akibat tersapu banjir. Hal ini mengakibatkan luas lahan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Menyempitnya lahan pertanian milik warga ini karena sebagian kondisi lahan sudah sulit diperbaiki. Salah satunya di pinggir aliran sungai di wilayah Kedung Rejo Pujon. Lahan pertanian sudah mengalami longsoran beberapa kali dan longsoran tahun ini terlihat lebih parah dengan panjang longsoran lebih dari 50 meteran dengan perkiraan tanah yang berkurang lebih dari 5 meteran termasuk yang mengalami keretakan. Lahan pertanian yang berada di ketinggian lebih dari 12 meteran di atas permukaan air sungai menjadi rawan longsoran kembali apabila hujan deras turun dan ketinggian air kembali naik. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, pemilik lahan sudah tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah dengan kondisi ini dan berharap di penghujan mendatang tidak terjadi longsoran seperti saat ini. Di lokasi lahan pertanian milik petani mengalami longsoran kembali dan terlihat retakan memanjang sehingga pemilik lahan tidak berani mengolah lahan di atas retakan karena khawatir tanah kembali longsor. Masih terjadi longsoran juga ini? Iya. Masih. Dulu kan ada Ada patok retakan ya. Longsor lagi. longsor. Kapan itu? Wingenani. Pas hujan deres wingenani. Pak, berarti yang keambil lahan berapa meteran ini, Pak? Kinten sekitar 2 meter. Tapi panjangnya kan panjang nih, Pak. Panjang. Berapa panjang? 50 ada? 50 meter dari sana? Ya, sana enten ini sekitar 50 meter. 50 meter ada, Pak ya. Berarti nggak berani sampai sini, Pak ya, ngolahnya? Iya. Sini Ya? sampai niko barongan niko. Ya? Kewingenani. Longsore. Ya? Pas hujan deres. Niku pun. Berarti sekarang Bapak ngolahnya nggak berani sampai ke situ ya? Iya. Sampai sini aja berarti? Ya. Saniki mboten wantun pun. Iya, iya. Takutan lah. Enten gange 2 meter niki. Oh, jarak sampai batas bibirnya, Pak. Iya. Pak, ini kalau hujan bisa rontok lagi nggak ini kelihatannya? Kinten-kinten nggih mboten lah niku mawon pun. Sudah cukup, Pak ya? Iya. Oke. Oke, sekarang lumayan, Pak ya. Hilangnya juga masih lumayan ya. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang pergantian musim dari penghujan menuju kemarau menyisakan banyak kerusakan tembok dan bronjongan sungai di sepanjang aliran Sungai Konto. Banyak pihak berharap pada musim kemarau ada perbaikan sungai dan juga pengawasan terhadap kegiatan penambangan batu secara tradisional di sepanjang aliran Sungai Konto untuk meminimalisir kerusakan kawasan. Beginilah pemandangan di sepanjang aliran Sungai Konto Pujon, Kabupaten Malang. Pada musim penghujan terjadi banjir dan luapan air sungai sehingga kerusakan tembok pelengsengan dan bronjongan sungai banyak terjadi. Hal ini bisa berdampak pada rawan longsornya badan jalan akibat tembok pelengsengan sebagai pembatas sekaligus pengaman badan jalan tidak berfungsi optimal. Tidak hanya itu, beberapa titik bronjongan sungai sudah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa berfungsi maksimal sebagai penahan derasnya laju air sungai. Hal ini apabila tidak segera ada perbaikan, dikhawatirkan pada musim penghujan yang akan datang, kerusakan kawasan aliran sungai bisa semakin parah, khususnya pada lahan pertanian. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan tembok pelengsengan dan bronjongan sungai terjadi setiap penghujan, khususnya ketika banjir datang, sehingga merugikan banyak pihak, khususnya para petani. Di lokasi lainnya terlihat pelengsengan dan bronjongan beberapa titik sudah rusak tersapu banjir, sehingga aliran sungai menjadi lebih deras. Banyak pihak berharap segera ada perbaikan kawasan sungai sekaligus membangun kembali bronjongan sungai di titik-titik strategis untuk mengendalikan laju air sungai untuk meminimalisir kerusakan lahan di pinggir sungai pada saat memasuki musim penghujan. Banyak ya kerusakan ini Ya, di sepanjang aliran? banyak. Bronjongan juga, Pak ya? Ya, program itu sudah habis. Yang sebelah sini yang bertingkat itu Ya, udah habis ya? habis. Pak, kalau nggak ada bronjongan berarti air bisa... Oh iya bisa, Pak. Bisa gimana ya? Kalau tidak ada tanggulnya ya air itu ya turun langsung Mas. Oh, berarti semakin deras, Pak ya? Iya, Mas. Iya. Lahan Bapak ada yang kena, Pak? Ada. Daerah mana? Di Ngepre ini ada. Banyak, Pak, kenanya? Ya, hanya sedikit. Hanya dilompati air aja. Tapi di sepanjang sini kan banyak juga ya, Pak ya, kena ya? Di sana ya. Kok setiap tahun kok tambah besar? Ditanami gitu loh. Oh iya. Pak, setiap tahun kok air kok tambah besar aja, gimana, Pak? Ngeliatnya? Hutannya itu Pak, kekurangan. Kurang apa? Gimana ya
Ya hanya kan ditebangi gitu loh Mas. Tebangi Pak. Iya kan bertani nggak mau tahu gitu gimana ya. Pak belum pernah dengar ada normalisasi ini Pak sungai? Belum pernah Pak ya? Pak sebagai warga masyarakat, sebagai petani yang punya lahan di pinggir sungai, harapannya seperti apa ke depan Pak? Ya harapan saya itu ya kena banjir itu ya ada itu loh Mas. Ya gimana ya? Bantuan? Ada bantuan Ya. gitu loh. Ya. Tapi kalau nggak ada gitu loh Mas. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Mahalnya harga jual cabai membuat sebagian orang berbuat curang dengan mengecat cabai hijau menjadi merah agar harga jual bisa lebih mahal seperti yang terjadi di Banyuwangi. Di Kota Malang mengantisipasi masuknya cabai dicat, pedagang menolak cabai dari wilayah Banyuwangi dan lebih memilih memasok cabai dari Malang Raya. Pedagang cabai di Pasar Besar Kota Malang dalam beberapa pekan terakhir lebih memilih mendatangkan cabai dari Malang Raya, seperti Dau, Wajak, hingga Tumpang, Kabupaten Malang. Sebelumnya pedagang memasok cabai dari luar Malang seperti cabai Probolinggo dan Banyuwangi. Agus Salam, salah seorang pedagang, menuturkan bahwa dirinya tidak mau mengambil resiko dengan mengambil cabai dari luar, terlebih dengan adanya kecurangan cabai hijau yang dicat untuk meningkatkan harga jual. Meski sebelumnya cabai dari luar juga masuk, namun untuk saat ini pedagang menolak cabai dari wilayah Jawa Timur karena beberapa cabai di Malang Raya sudah mulai panen sehingga pasokan cabai tidak perlu didatangkan dari luar kota. Agus juga menambahkan, sebagai pedagang, secara kasat mata pasti akan mengetahui jika ada kecurangan seperti cabai yang dicat karena perbedaan akan sangat mencolok jika dibandingkan dengan cabai segar. Sementara saat ini harga cabai sudah ada penurunan yakni Rp110.000 per kilogramnya. Namun harga jual tersebut masih tergolong mahal. Sebelumnya dalam beberapa hari terakhir harga cabai tembus Rp130.000 per kilogramnya. Melejitnya harga cabai ini juga akibat pedagang harus mengurangi pasokan cabai. Selain cabai rawit turun, harga cabai besar justru meningkat dan sekarang dijual dengan Rp40.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih masih relatif stabil. Sekarang harga cabai agak turun dikit Mas. Kalau kemarin-kemarin lusa sempat sampai 135, 130. Sekarang 110, 105 per kilo. Ini turunnya karena stoknya sudah banyak atau gimana Mas? Stoknya mulai banyak. Cuma ya barangnya kurang bagus gitu. Kalau minggu-minggu yang lalu memang ngambil dari Banyuwangi, Probolinggo, Besuki kan masuk ke pasar induk Gadang. Kan lombok lokalan belum musim, jadi ya ngambil. Tapi kalau lombok yang gitu-gitu enggak pernah. Tapi kalau minggu-minggu ini sekarang lombok lokalan mulai banyak, ya nggak ngambil lombok itu. Barangnya kurang bagus sama kalau dari sana ini. Tapi sebagai pedagang memang kelihatan nggak sih cabai apa kayak gitu? Kelihatan Mas, pasti kelihatan. Kelihatan jelas kalau di pola gitu. Jadi nggak mau ngambil resiko Pak ya? Nggak mau ngambil. Kayaknya sekarang nggak masuk ke sini kok, daerah Besuki, Probolinggo nggak masuk ke sini. Kayaknya dibuang ke daerah Surabaya. Kalau dimasuk ke sini ngambil dari mana ini? Di Malang sendiri? Dari Malang ya dari Dau, terus dari Tumpang, Wajak gitu. Ya Mas, selain harga cabai yang sudah mulai turun, harga bawang sendiri gimana? Nah, bawang merah mulai turun Mas. Kalau kemarin-kemarin sempat 35, 34, sekarang 32. Kalau cabai besar ini mulai naik dikit dari 30 menjadi 35. Simon Alfredo melaporkan.